شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ballighna Ramadan warhamna fihi waghfir dunubana bisyamihi wa qiyamihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, para kader dan simpatisan PKS Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sidoarjo yang berbahagia, alhamdulillah. Mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa tinggal hitungan hari kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang sangat barokah. Bulan yang selalu ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman dan berharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kelihatannya suasana Ramadan pada tahun ini agak berbeda jika dibandingkan dengan puasa dan Ramadan tahun sebelumnya. Semua kita hari-hari ini sedang prihatin memang menghadapi pandemi COVID-19 yang bukan hanya menimpa bangsa Indonesia, tetapi juga global, seluruh dunia. Bahkan laporan sampai kemarin itu jumlah yang terkena COVID-19 ini sudah mencapai angka di atas 2 juta manusia. 160.000 diantaranya sudah meninggal dunia. Dan perkembangan di Indonesia pun makin hari makin mengkhawatirkan, dan memang diprediksi makin belum sampai pada puncaknya, dan hari ini sudah lebih dari 6.500 saudara-saudara kita yang terkena COVID-19. Tentu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk kesehatan mereka, kesabaran mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga segera menjauhkan kita dari musibah COVID-19 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di tengah-tengah suasana kita seperti itu, saya ingin menyampaikan pertama satu pesan penting buat kita semuanya. Dalam keadaan dan situasi apapun, seorang mukmin itu harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus punya jiwa kebergantungan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya riwayat Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, Nabi itu kalau mendapatkan kenikmatan yang beliau ucapkan adalah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sedangkan kalau beliau juga menerima cobaan seperti layaknya kita, kadang dicoba, dapat cobaan ini, cobaan itu, ya. Maka yang diucapkan Nabi adalah alhamdulillahi ala kulli hal. Subhanallah. Dua-duanya diucapkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca alhamdulillah. Karena apa? Yakin kita bahwa segala sesuatu itu sudah di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Kalau sudah terjadi, tidak ada apapun yang terjadi ini kecuali semuanya sudah di dalam masyiatillah, di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah. Kita harus husnudzon kepada Allah, berbaik sangka.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita di dalam hadis Bukhari Muslim, "Ana inda dzanni abdi bi." Kata Nabi dalam hadis qudsi itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana inda husni dzanni abdi bi." Aku bergantung prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Di hadis yang lain, "Fa in danna khairan fa khairun wa in danna syarran fa syarrun wal iyad billah." Kalau orang itu berprasangka baik kepada Allah, maka hasilnya akan baik. Sebaliknya, kalau berprasangka buruk kepada Allah, maka kembali kepada dirinya adalah keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang beriman itu harus selalu positive thinking kepada Allah, husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Berharap bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mendahului murkanya. Namun demikian, sebagai manusia, ya, tentu ada kesedihan, ya, ada kesusahan kadang-kadang. Tetap kita berikhtiar. Ya, jangan sampai musibah yang sedang menimpa kita ini menghilangkan keyakinan kita, menghilangkan keimanan kita, memperlemah keyakinan kita kepada Allah. Nah, itu akan, kata orang, sudah jatuh ketimpa tangga nantinya. Saya kira itu pesan pertama, marilah kita belajar bersyukur dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengambil hikmah sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya dengan musibah ini, karena yu'til hikmata may yasha, kata Allah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalau orang pandai mengambil hikmah pelajaran, yang pelajaran itu semakin menguatkan imannya, optimismenya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh, kata Allah, dia telah diberikan kebaikan yang banyak olehnya. Saya kira itu pesan pertama yang penting ingin saya sampaikan. Bapak sekalian, para kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera, khususnya di Kabupaten Sidoarjo, yang saya hormati dan saya cintai, bagaimana kita, pesan yang kedua adalah bagaimana kita di tengah suasana seperti ini, kemudian kita akan masuk bulan Ramadan. Subhanallah. Ramadan ini buat orang-orang beriman adalah hiburan. Ramadan ini buat orang-orang beriman adalah karunia. Ramadan ini buat orang-orang beriman itu adalah kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan. Jadi kita harus berbahagia. Kita harus bangga. Ulama-ulama salaf kita itu memberikan satu contoh. Orang-orang salaf dulu, para ulama-ulama kita dahulu itu, jauh berbulan-bulan sebelum Ramadan, mereka telah bermohon pada Allah supaya dipertemukan bulan Ramadan. Ada riwayat yang mengatakan, Allahumma balighna, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Bahkan sebelum itu ada yang mereka lebih jauh mengharapkan pada Allah supaya ditakdirkan, diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi kita harus berbahagia. Aneh kalau kemudian orang beriman itu datang bulan Ramadan, dia nggak berbahagia hatinya. Ikhwatan iman rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, saya tidak ingin membenturkan antara suasana kita sekarang ini dengan kedatangan Ramadan. Justru Ramadan ini akan memberikan keberkahan yang melimpah. Allah menjanjikan keberkahan yang melimpah kepada kita. Bahkan nanti kita bisa bertawasul dengan Ramadan ini. Dengan doa-doa kita, dengan amaliyah kita, dengan ibadah-ibadah kita. Siam kita, qiyam kita, tilawah kita. Doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sangat mungkin Allah akan mengembalikan suasana kondisi kita seperti ini dengan hikmah-hikmah yang lebih banyak. Kemudian setelah itu kebaikan-kebaikan Allah turunkan dan Allah berikan kepada kita. Lagi-lagi jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, apa sih utamanya bulan Ramadan? Saya kira jelas ayatnya, banyak sekali hadis-hadisnya, penjelasan para ulama juga sudah tertuliskan di berbagai macam kitab. Di antaranya umpamanya di dalam surat Al-Baqarah yang sudah sering kita hafal itu,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menariknya di situ adalah pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan puasa itu untuk orang-orang beriman. Jadi kita harus menyiapkan iman kita, ruhiyah kita, spiritual kita. Hadapi, nikmati Ramadan itu dengan hati kita. Iman kita libatkan di situ. Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, kutiba alaikumusiyam. Allah menjelaskan derajat puasa ini wajib. Nggak mungkin Allah mewajibkan sesuatu kalau yang wajib itu tidak ada manfaatnya. Nggak mungkin Allah mengharamkan sesuatu kalau yang diharamkan itu nggak ada bahayanya. Dalam kehidupan kita sehari-hari saja, di perusahaan, di kantor, di pekerjaan, kalau yang namanya wajib, itu karena penting sekali. Kecuali sunnah, ada mubah. Gitu. Tapi kalau wajib, penting sekali. Allah menjelaskan bahwa puasa itu wajib. Kutiba alaikum. Sama hanya diwajibkan pula kepada orang-orang sebelumnya. Di penghujung ayat itu Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Jadi goalnya jelas, arahnya jelas, tujuannya jelas, indikatornya jelas. Jadi puasa ini adalah ibadah di samping dia ritual ibadah. Dari mulai kita sahur, ya, kemudian berniat untuk berpuasa, kemudian berpuasa tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, sampai kemudian kita berbuka puasa, dilanjutkan malamnya dengan tilawah, qiyamul lail, qiyam Ramadan, tarawih dan sebagainya. Itu semuanya adalah la'allakum tattaqun. Oleh karena itu, diingatkan kita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita tidak salah dari awal. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaba. Siapa yang berpuasa karena iman, dasarnya adalah iman, wahtisaba, semata-mata mengharapkan pahala ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantinya dengan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu pahala dan keberkahan akan Allah limpahkan untuk kita semuanya. Bapak Ibu kami hormati, saya kira banyak sekali hadis-hadisnya yang bisa memberikan motivasi untuk kita semuanya. Umpamanya Nabi mengatakan di dalam hadis Bukhari, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar." Wasulsila aw wasufidatis syayatin, dengan beberapa riwayat yang ada. Kalau sudah datang bulan Ramadan itu dibukalah pintu-pintu surga. Tidak ada satupun pintu surga yang ditutup oleh Allah. Dibuka semuanya. Wa ghulliqat abwaabun nar, dan ditutup semuanya pintu-pintu neraka. Wasufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Memang di sini ada khilaf di antara para ulama. Di mana maradatul jin, ya, jin-jin yang jahat, setan-setan yang jahat itu yang kemudian dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian menafsirkan tapi syayatinul insi, setan-setan manusianya ya masih bergentayangan ya. Saya kira makanya masih ada orang puasa kemudian tetap aja dia kadang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana kemudian hubungan puasa ini akan bisa di tengah-tengah suasana yang seperti ini? Memang tidak seideal, ya, tidak normal seperti suasana-suasana sebelumnya. Dengan suasana pandemik COVID-19 seperti ini, akhirnya sudah ada anjuran-anjuran dari MUI, dari para ulama, bayan para ulama-ulama kita di PKS, dari fatwa ada PBNU, ada Muhammadiyah, ya. Kemudian juga anjuran dari ulul amri, pemerintah, ya. Ada social distancing, ada bahkan dalam waktu dekat ini sudah diarahkan pada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, ya, di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Tentu situasi-situasi yang tidak normal memang tidak bisa disikapi dengan normal. Karena itu
kita ikuti arahan-arahan para ulama seperti umpamanya sudah ada beberapa anjuran puasa, tetap kita berpuasa. Bagi yang kuat, ya. Bagi yang tidak berudzur, tetap kita berpuasa. Belum ada penelitian bahwa berpuasa itu ada dampak dengan COVID, tidak. Ya, sejauh yang saya ketahui tidak ada atau belum ada itu. Tetap kita berpuasa bagi yang sehat. Yang kedua, tetap kita tilawah perbanyak. Toh kita kan stay at home. Ya, banyak waktu, kita banyak kesempatan untuk baca Quran, tadabbur Quran, tilawah Quran. Insyaallah bisa lah itu kita atur. Lah untuk kegiatan ibadah yang sifatnya masif, berkumpul banyak orang, ya kita paham sudah ada anjurannya untuk mengurangi interaksi sosial, ya. Tarawih mungkin bisa kalau situasinya kurang aman, kurang nyaman, ya, maka kita bisa tarawih di rumah bersama keluarga, ya. Kemudian bagaimanapun juga sholat berjamaah kadang. Ya, tentu ini bergantung pada bagaimana kita bisa bersikap secara bijak di tengah-tengah lingkungan kita. Kalaupun tetap sholat berjamaah harus memperhatikan ya protokol kesehatan. Jaraknya mungkin, pakai sanitizer-nya, pakai maskernya dan sebagainya. Untuk mengurangi ya sebagai bentuk ikhtiar dohir kita. Agar kita tidak menjadi karir, kemudian kita juga tidak menjadi penyebab bagi orang lain yang mestinya mereka tetap dalam keadaan sehat. Karena itu, ikhwatul iman, Bapak Ibu sekalian, para kader dan warga masyarakat Sidoarjo, PKS menghimbau dan kita semuanya, mari kita bersama-sama masyarakat, ya, kita manfaatkan kesempatan Ramadan ini di samping untuk memperkuat keimanan kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kesempatan kita untuk berbagi perhatian, ya. Sedekah, keluarkan ya, infak kita yang terbaik. Kita bantu saudara-saudara kita, tetangga kita yang mereka terdampak dari Covid ini. Memang dampaknya luar biasa sudah kita rasakan dan kita pahami. Butuh kepedulian bersama. Ya, kita bantu apa yang bisa kita bantu mereka, kita jaga keamanan kita. Ya. Semoga dengan kita menghadapi puasa Ramadan pada tahun ini, tetap kita optimis, tetap kita mengambil sisi-sisi positif. Jangan sampai kita beralasan dengan kalimat-kalimat yang tidak produktif, kalimat-kalimat yang tidak baik, seperti umpamanya sudah susah disuruh puasa, ya. Sudah susah disuruh ibadah. Tidak, bukan begitu. Orang beriman malah sebaliknya. Justru dalam keadaan susah seperti ini, saatnya kita takarrub kepada Allah. Saatnya kita mendekat kepada Allah. Nah, ini ada waktu-waktu yang spesial. Doanya mustajab. Malamnya adalah Lailatul Qadar. Diampuni dosa-dosanya. Kesempatan kita untuk sama-sama bermunajat kepada Allah. Mengetuk pintu langit. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kehidupan kita semuanya dan kita akan menjadi bangsa yang normal kembali, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aqulu ma tasma'un wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.